Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman semuanya. Dimanapun kalian semuanya berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Ini terdapat di dalam buku pedoman penyusunan karya tulis ilmiah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Ya teman-teman, silahkan itu bisa diakses di lamannya LPPMIN Kediri. Nah itu silahkan bisa di-download secara gratis. Oke, teman-teman sekalian, bahwa menjadi mahasiswa, dosen, dan akademisi lainnya pasti tidak akan terlepas dari kegiatan tulis menulis gitu kan, sehingga kemudian untuk melindungi tulisan ya, melindungi penulis dari perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan, maka disusunlah sebuah kode etik penulisan karya ilmiah. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, itu sudah diatur. Nah, nanti akan saya bahas di video tersendiri ya, terkait dengan bagaimana nanti terkait dengan hak cipta, terus kemudian di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 itu nanti akan saya bahas di dalam video tersendiri. Namun untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yang ada di dalam buku pedoman penulisan ini aja. Oke teman-teman, mari kita mulai. Oh ya, ini materi ini saya buat untuk memenuhi materi ya terkait dengan kode etik penulisan karya ilmiah, karena kaitannya dengan mata kuliah jurnalistik tuh. Dan nanti ke depan ketika teman-teman menyusun mini riset, menyusun proposal, menyusun skripsi dan lain sebagainya, nah itu juga mengacu pada pedoman ini nantinya. Nah nanti insya Allah juga akan saya bahas per bab sampai dengan belakang. Terus nanti bisa teman-teman baca sendiri ya kalau misalnya kurang begitu jelas kalau di video, atau bisa bertanya langsung juga boleh. Oke, saya mulai dari etika penulisan. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, hak dan kewajiban. Kode etik penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, serta penyebutan sumber data atau informan. Pengutipan dan perujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah suatu hal yang niscaya, karena kegiatan ini merupakan salah satu sarana pengembangan ilmu. Oke, saya akan jelaskan. Jadi terkait dengan etika itu adalah salah satu cabang ilmu terkait dengan apa yang baik ada dan yang buruk. Nah, ini kaitannya dengan value atau nilai. Nah, jika dikaitkan ya dengan kode etik, itu kan, kalau kode itu kan seperangkat kayak norma, kemudian peraturan-peraturan. Nah, itu terkait dengan penulisan karya ilmiah itu seperti apa. Jadi teman-teman itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan tulisan orang lain tanpa izin sebetulnya. Tetapi kalau menyebutkan sumbernya dari mana asalnya, maka itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya, penulis karya ilmiah memiliki tanggung jawab terhadap karya tulisnya. Penulis karya ilmiah harus menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, menghindari penggunaan data fiktif atau menggunakan data untuk memenuhi keinginan subjektif, tidak melakukan plagiarisme, tidak memberi informasi palsu tentang sumber kutipan, serta menghindari pengutipan yang terlalu banyak kata atau ide dari satu sumber tulisan. Ya.
Penulis itu bertanggung jawab terhadap karya tulisnya sendiri. Jika teman-teman nanti ketika sudah selesai mengerjakan skripsi, diujikan ya, dan kemudian teman-teman sudah menyandang gelar sarjana hukum, maka jika dikenakan atau jika ditemui adanya plagiarisme di dalam karya teman-teman, apalagi menjiplak seutuhnya, ya tentunya ini akan menjadi masalah untuk teman-teman. Ya, nanti untuk ancaman pidananya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk menghindarkan diri dari tindakan yang tidak dibenarkan dalam penulisan karya ilmiah, mahasiswa IAIN Kediri harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Masuk ke poin B ya teman-teman ya. Plagiarisme adalah suatu kegiatan ilegal yang merupakan kejahatan dalam dunia akademik. Pada Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, dari sini teman-teman ya, begitu penting ya untuk mencantumkan asal sumber dasar dari tulisan kita ataupun ide-ide kita yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau kita menggunakan atau kemudian mengomentari atau menambahkan ataupun mengurangi pendapat dari penulis lain, maka hendaknya itu dicantumkan secara utuh dan dituliskan sumbernya. Nah, sehingga bisa memenuhi kaidah kode etik. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya orang lain yang menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat dan sebagainya sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau ciplakan. Nah, ini saya rasa akan mudah terdeteksi ya, karena kalau judul itu sudah pasti akan jadi rujukan banyak orang ya. Dan ketika karya itu diciplak mentah-mentah, tentunya itu akan sangat mencolok sekali ya, itu tidak diperbolehkan karena menggunakan karya orang lain ya. Ini seolah-olah kayak mencuri gitu. Sehingga teman-teman ya, untuk mengutip, mengambil atau kemudian menjadikannya bahan di dalam tulisan kita, maka diperlukan pencantuman. Nah, itulah kenapa saya selalu berpesan kepada teman-teman, gunakan aplikasi. Ya, ini bukan sponsor, tapi penggunaan aplikasi itu justru akan lebih mempermudah teman-teman dalam membuat sumber rujukan, sumber literasi, sumber pengutipan ya, yang biasanya ditaruh di dalam footnote. Nah, dan juga untuk mengurangi kesalahan penggunaan tanda baca. Biasanya harus koma, ini harus titik, ini harus apa. Nah, itu biasanya bisa lebih mudah terhindar dari itu. Oke, saya lanjutkan. Guna menghindari kegiatan plagiat, penulis karya ilmiah di IAIN Kediri perlu memahami cara mengutip yang benar dan mempelajari teknik parafrase yang tepat. Nah, jadi salah satu cara untuk menghindari kegiatan plagiat atau plagiarisme, itu teman-teman bisa menggunakan teknik paraphrase yang tepat, sehingga nanti terkait dengan tulisan atau kemudian kata-kata tidak ditulis plek atau tidak menjiplak secara utuh, tetapi kemudian mengambil poin dari apa yang disampaikan ya, menyampaikan poin orang lain dengan bahasanya sendiri, dengan bahasanya teman-teman sendiri, dan itu akan jauh lebih
terhormat, seperti itu. Lanjut ke ruang lingkup plagiasi. Berikut uraian singkat mengenai ruang lingkup plagiasi. Yang pertama itu huruf A, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, ini yang bagian dari plagiasi jelas menggunakan kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan pandangan, gagasan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan pandangan, gagasan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yaitu tentunya kalau terkait dengan teori, maka perlu disebutkan asalnya dari mana, sehingga nanti kevaliditan datanya atau kevaliditan sumbernya, nah itu valid. Huruf C, menggunakan fakta, data, atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, ini biasanya di dalam menggunakan fakta itu mungkin lebih kepada penggunaan hasil interview atau wawancara, tidak disebutkan identitas secara jelas, ya. Saya rasa kalau untuk wawancara tidak perlu digunakan nama samaran, ya, kecuali oleh peraturan itu memang harus disamarkan, biasanya terkait dengan kasus anak ataupun kasus asusila. Huruf D, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, ya, jelas ini. E, melakukan paraphrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Nah, meskipun sudah diparaphrase teman-teman, tapi tolong tetap dicantumkan sumbernya. Kemudian huruf F, menyarankan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri, ya, ini ngaku-ngaku miliknya sendiri. Nah, itu juga tidak boleh. Masuk ke poin kedua, strategi menghindari plagiasi. Berikut adalah beberapa strategi dalam menghindari kegiatan plagiasi. Tuliskan referensi untuk setiap informasi yang bukan hasil riset Anda atau pengetahuan yang sudah umum. Nah, opini, argumen, spekulasi, fakta, detail, gambar, dan data-data statistik. Ya, jadi referensi itu sangat penting gitu, jadi nggak hanya dibaca kemudian dikutip, tetapi juga identitas referensinya juga harus diperhatikan. Selanjutnya, gunakan tanda kutip quotation mark setiap kali menggunakan kata-kata dari penulis lain. Kutipan yang sangat panjang menggunakan format teks yang menjorok ke dalam. Nah, ini cara mengutipnya itu juga ada di buku pedoman ini, ya. Nanti saya jelaskan di video terpisah karena babnya pun juga berbeda. Selanjutnya, jelaskan atau tuliskan sumber dari kalimat yang dikutip, diparafrase atau disimpulkan pada awal kalimat. Misalnya, Fauzan menyatakan bahwa, dan seterusnya, dalam buku yang berjudul A, Amin menyatakan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh A pada tahun 2000, Ali membuktikan, ya. Nah, di dalam penulisan nama seperti ini, biasanya gelar itu tidak ditulis, tapi langsung namanya, seperti itu. Huruf D. Pada akhir kalimat yang berisi materi kutipan, paraphrase atau kesimpulan, tuliskan referensi. Nah, footnote atau e-note untuk menunjukkan sumber rujukannya. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi Zotero ataupun Mendeley. Setiap informasi atau pendapat orang lain harus dicantumkan sumbernya, baik berasal dari buku, jurnal, koran, majalah, lagu, program televisi, film, sumber elektronik, surat dan email, program komputer, pengumuman, wawancara, maupun media-media lain yang merupakan hasil karya seseorang atau kelompok. Nah, ini juga harus dicantumkan, ya, meskipun itu adalah kayak suatu publikasi yang sepele misalkan. Ya, bukan sepele sih, tapi itu bisa digunakan untuk memperkuat argumen misalkan. Nah, itu bisa digunakan. Oke, saya lanjutkan untuk yang terakhir, itu adalah gunakan kalimat
atau dengan ide sendiri. Nah, ini lebih orisinal. Oke, saya lanjutkan untuk cek plagiasi. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan dan pengawasan terkait plagiarisme di IAIN Kediri. Karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa IAIN Kediri dilampiri dengan surat pernyataan keaslian bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut adalah karya orisinil penulis ya. Nah, jadi terkait dengan pencantuman materai ini ya, ini bukan berarti bahwa kalau ada materainya ini asli orisinal milik penulis, bukan ya, tapi materai itu adalah sebagai bukti bahwa itu untuk membayar pajak yang nantinya jika digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. B. Karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan IAIN Kediri diunggah pada repositori perpustakaan IAIN Kediri. Mahasiswa diwajibkan untuk mengecek plagiarism similarity hasil karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi dengan aplikasi Turnitin sebelum ujian. Kemudian melampirkan hasil cek plagiasi tersebut pada karya ilmiah. Nah, hal ini bisa dikoordinasikan dengan program studinya masing-masing ya, bisa ke Sekprodi, bisa ke Kaprodinya masing-masing. Kemudian persentase similarity. Nah, ini nih yang penting nih. Untuk S1 itu similarity-nya atau istilahnya plagiarismenya itu harus kurang dari 40%. Jadi maksimalnya itu adalah 39%. S2 itu maksimal 29% dan S3 kurang dari 25% atau maksimalnya itu adalah 24%. Baru itu dikatakan sebagai karya ilmiah yang diterima berdasarkan persentase similarity. Aplikasinya jangan lupa menggunakan aplikasi Turnitin. Ini karena sudah ditentukan jelas di sini. Aplikasinya Turnitin. Oke, lanjut. Poin kelima, sanksi plagiarisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70 mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut ya, di pasal 25 ayat 2. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan ciplakan, dicabut gelarnya. Pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan ciplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Permendiknas telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Ya, yang pertama itu adalah teguran, kedua peringatan tertulis, ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, keempat pembatalan nilai, kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang ketujuh adalah pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Nah, jadi gelarnya itu pun bisa dibatalkan ya, sehingga kalau teman-teman melamar berdasarkan gelar ya, maka gelarnya tidak akan bisa digunakan. Dan akibatnya silahkan ditanggung sendiri. Ada catatan terakhir, jika skripsi, tesis, dan disertasi ditulis kembali dalam bentuk artikel untuk dimuat di jurnal, pembimbing dapat dicantumkan namanya sebagai penulis. Para pembimbing sebaiknya memberikan dorongan dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya untuk menulis artikel, hasil penulisan skripsi, tesis, dan disertasi mereka untuk kemudian dikirimkan ke jurnal yang relevan dengan keilmuan. Nah, ini juga poin yang penting sebetulnya ya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan bahwa usahakan untuk memastikan ketika mengunggah jurnal ya, tulisan teman-teman, skripsinya teman-teman kalau dirubah ke dalam format artikel jurnal,
maka teman-teman harus berada di penulis pertama ya. Jangan mau kalau misalkan nanti dosennya minta untuk dijadikan penulis pertama ya, karena itu adalah haknya teman-teman, itu adalah tulisannya teman-teman, maka teman-teman harus sebagai penulis pertama. Nanti pembimbing satunya jadi penulis kedua dan pembimbing keduanya jadi penulis ketiga. Nah, itu keadaan yang yang ideal untuk mengunggah atau mempublikasikan artikel hasil skripsi di jurnal-jurnal nasional ataupun internasional. Oke teman-teman, sekian dulu untuk materi terkait dengan plagiarisme ini. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.